Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan tahapan wiring ya pada bahan bonsai sisir saya yang ini teman-teman. Ini adalah bahan sisir dengan ukuran, kalau untuk tingginya ini 50 lebih ya, jadi masuk ke kategori medium ke atas ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah lihat sisir atau kali AG sebutan lainnya ya, jadi seperti ini ya untuk daunnya. Dan tentu saja yang menandai kalau ini sisir itu biasanya berduri. Nah, ini ada duri yang sangat tajam teman-teman. Ada yang ngomong kalau kena duri ini agak gatal katanya. Kalau misalkan daun untuk daun pucuknya biasanya bentuk lonjong seperti ini ya, tapi kalau untuk daun pangkalnya biasanya bulat. Nah, bulat-bulat seperti ini. Nanti kalau misalkan perantingannya sudah rapat, biasanya rapat banget untuk daunnya. Jadi salah satu bahan yang bagus untuk kita jadikan bonsai ya, karena daunnya juga bisa mengecil teman-teman. Oke, jadi nanti jangan di skip-skip ya, karena saya akan memberikan informasi seputar tentang sisir teman-teman, tentang karakter sisir, bagaimana cara perawatannya mulai dari dongkelan sampai ke proses wiring ya. Oke teman-teman, jadi tetap ikuti. Oke, langkah pertama tentu saja kita harus mempruning dulu habis daunnya ya, jadi agar memudahkan kita untuk melihat gerak dasar dan juga memudahkan kita di saat proses wiring itu sendiri teman-teman. Dan karena ini berduri dan durinya sangat tajam, kita bisa lah memotongnya langsung kayak gini. Nah, kita potong agar tidak melukai tangan kita ya. Tapi ini tips juga teman-teman, kalau untuk bahan sisir kalau yang masih muda itu jangan dihabiskan ya durinya, karena memang sangat mengganggu teman-teman durinya ini. Cuma kalau masih muda seperti ini jangan dipotong, karena gini teman-teman, sesuai pengalaman saya ya, karena untuk batang atau cabang ranting pada bahan sisir ini kalau masih muda sangat rentan di pangkal seperti ini teman-teman, dia gampang patah. Biasanya itu dihinggapi burung aja mungkin sudah patah teman-teman. Nah, ini gunanya duri-duri ini sebagai mekanisme pertahanan sisir itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan masih ada durinya kayak gini, bisa dibilang untuk burung-burung pasti enggan ya untuk menghinggapi. Jadi ini salah satu mekanisme pertahanan dari sisir ya. Jadi jangan dihabiskan dulu kalau masih muda. Oke teman-teman, jadi langsung saja akan saya lakukan pruning dulu ya pada bahan bonsai ini. Nah, ini sudah saya pruning ya, dan tidak saya habiskan karena memang masih mengejar keseimbangan cabang teman-teman. Jadi menurut saya masih kurang besar ini, jadi tentu saja kita loskan kembali. Oke, jadi untuk wiring seperti video saya sebelumnya ya, kita juga melihat karakter batangnya juga atau cabangnya juga, bagaimana tingkat kelenturannya teman-teman. Tentu saja kalau misalkan pemilihan kawat, kita menggunakan kawat sepertiga ya dari besaran batang. Jadi nanti kalau misalkan waktu penekukan atau waktu pengarahan nanti akan saya gunakan teknik ini lagi teman-teman, apa namanya, fase pelenturan teman-teman. Jadi tidak langsung saya lenturkan, jadi nanti saya diamkan dulu, karena ini untuk level kelenturan ada di bawahnya serut teman-teman. Jadi lumayan agak apa ya, agak gampang patah ini, agak getas. Oke teman-teman, jadi sementara sudah saya wiring semua ya cabang-cabang yang akan saya gunakan. Tadi saya juga beberapa kali memotong cabang yang mungkin tidak saya gunakan, tapi ada catatannya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, ini cabang sebenarnya ini dari jauh dulu ya. Jadi sebenarnya memang pohon ini akan saya konsep bunjin ya. Tentu saja kalau di bagian bawah-bawah
alangkah bagusnya kita hilangkan. Cuman kita harus melihat dari sisi botaninya ya. Jadi jangan hanya pinter mengkonsep, tapi kita tidak melihat sisi botaninya. Nah, yang saya maksud kayak gini teman-teman. Nih, cabang 1, 2, 3 ini sebenarnya kalau kita konsep bunjin ini hilang sebenarnya. Lebih bagus hilang. Tapi karena saya melihat sisi botaninya, ini saya hidupkan dan yang belakang saya hidupkan. Karena kalau ini saya potong nanti bisa jadi kambium yang ini bisa mati teman-teman. Nah, ini adalah salah satu karakter sisir ya. Jadi ada jalur nutrisi, ini perlu diperhatikan teman-teman. Kalau ini kita buang, kemungkinan besar kambium yang ini, jalur nutrisi yang ini bisa mati. Begitu juga yang bawah ini teman-teman. Mungkin ini kalau kita potong nggak begitu masalah ya, karena ini jalur kambiumnya kan mengarah ke atas ini teman-teman. Intinya tetap ada pelepasan nutrisi ya. Nah, ini kan pelepasan nutrisinya ada berada di cabang-cabang yang saya sisakan ini. Jadi seperti ini perlu diperhatikan agar nanti tidak mati untuk jalur nutrisi seperti ini. Memang untuk bahan bonsai sisir sendiri itu biasanya terkenalnya karena keringannya ya. Bahkan ada yang bilang kalau sisir tanpa keringan itu bukan sisir namanya, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa penamaan ya dalam ilmu bonsai. Kalau misalkan ada seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada keringan ini. Nah, ini ada kambium hidup ini. Nah, ini kambium hidup ini namanya sari ya dalam ilmu bonsai. Ini namanya sari. Kalau misalkan kita membentuk gerak dasar pada keringan, kita membuat alur seperti itu, biasanya menggunakan tatah atau bor, itu namanya teknik jin ya. Sedangkan kalau kita melubangi seperti ini kan lubang ini. Nah, ini tembus ya. Nah, ini namanya uro teman-teman. Kalau bahasa bonsai ya, diambil dari bahasa Jepang atau Cina, saya lupa. Jadi memang untuk karakter sisir sekali lagi memang terkenal dari keringannya. Tapi percuma juga kalau kita misalkan banyak keringan tapi kita tidak tahu bagaimana cara memelihara atau melakukan treatment pada bahan sisir itu sendiri teman-teman. Jadi memang harus ada pelepasan nutrisi teman-teman. Nah, ini harus benar-benar pahami ya. Nah, ini kan alur nutrisinya ke batang yang ini teman-teman. Misal batang ini saya matikan, ini kemungkinan besar ini juga mati. Seperti halnya yang ada di atasnya. Nah, ini kan ada jalur sarinya ini. Dulu ini kan bahan ini dari teman saya. Dulu memang di atas ini masih ada cabang teman-teman, cabang hidup. Nah, ini alur sarinya. Karena mungkin dulu teknik pengawatannya yang kurang tepat mengakibatkan cabang itu mati, jadi dia merembet sampai ke bawah. Jadi alur sarinya ini ikut mati. Nah, seperti itu ya. Nah, karena untuk bahan sisir itu keistimewaannya dari keringan itu sendiri. Nah, ini perlu treatment khusus ya untuk penanaman dongkelannya teman-teman. Jadi kalau saya itu kalau misalkan menanam dongkelan sisir seperti ini, biasanya saya rendam dulu teman-teman. Jadi setelah dari hutan kita bawa ke rumah, kemudian saya rendam dulu di dalam bak besar seperti itu ya. Kita rendam sampai kerendam semua teman-teman. Jadi semua batangnya tercelup di dalam air. Nah, fungsinya itu gini teman-teman. Biasanya keringan-keringan seperti ini ada hama pengeratnya ya di dalamnya. Kalau bahasa Jawa disebut oleng-oleng biasanya. Pokoknya ada hama pengeratnya. Ketika kita celupkan ke dalam air semuanya, harapan kita adalah hama itu akan keluar dengan sendirinya teman-teman. Karena mungkin kehabisan oksigen atau gimana ya. Intinya kita rendam selama biasanya kalau saya selama 1 malam teman-teman. Jadi paginya itu udah kelihatan ada beberapa hewan-hewan kecil yang mati biasanya. Seperti itu. Jadi kita dalam penanaman bisa benar-benar steril ya. Jadi mengurangi resiko kematian. Oke teman-teman, jadi kembali lagi ke bahan saya yang saya wiring tadi. Nah, ini saya mau melakukan penekukan ringan saja. Nah, seperti ini saja teman-teman. Nah, ini gunanya untuk melenturkan bagian-bagian batang itu sendiri ya. Nah, ini kita tekuk-tekuk ringan saja.
Nah, memang mesti sabar ya dalam melakukan penekukan seperti ini. Kalau saya memang bersifat antisipasi teman-teman, jadi saya sangat berhati-hati seperti ini. Mungkin ada ya untuk teknik orang lain yang langsung dikawat atau gimana, yang mungkin berbeda dari teknik yang saya lakukan ini. Tapi memang itu beda-beda ya, beda orang, beda teknik, itu nggak masalah menurut saya. Tinggal teman-teman saja yang mengikutinya dengan cara yang bagaimana, kayak gitu ya. Jadi kalau saya tetap menganut sistem antisipasi ya teman-teman. Nah, ini sudah saya tekuk lagi ya. Nah, ini sudah lumayan ekstrim, cuman masih belum ekstrim teman-teman. Jadi mau saya bikin ekstrim lagi. Jadi saya tunggu lagi beberapa menit ya. Nanti kita tekuk kembali. Oke teman-teman. Jadi hitungannya seperti itu ya. Kalau misalkan kurang ekstrim, kita diamkan lagi beberapa menit hingga pelenturan nanti lebih ya. Terus kemudian kita bisa lakukan penekukan kembali. Jadi seperti itu caranya. Kalau cara yang biasa saya gunakan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lakukan penekukan kembali ya, agar membentuk arah ataupun gerak dasar yang sesuai yang kita inginkan ya. Tadi sudah saya tinggal makan tadi teman-teman. Jadi ini mungkin sudah sedikit lentur lagi. Ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi begini, kalau dilihat dari bawah tidak ada cabang yang ketutup ya teman-teman. Oke, nah ini adalah salah satu ciri-ciri saya dalam proses wiring. Pasti saya lingkarkan seperti ini. Sisa kawat saya lingkarkan seperti ini teman-teman. Bahkan teman-teman saya di sini tuh bisa menandai ya, kalau misalkan ada bahan bonsai wiringan seperti ini, pasti ditandai itu wiringan saya, itu garapan saya. Karena memang ini bukan hanya sekedar aksesoris ya, atau hanya sekedar agar terlihat rapi ya, tapi ini memiliki fungsi. Karena ini masih dalam proses pembesaran, jadi ini memudahkan kita dalam mengarahkan cabang itu menghadap ke atas lagi. Nah, bisa dilihat ya, itu cabangnya menghadap ke atas semua. Tentu saja ini karena bantuan kawat yang saya lingkarkan ini teman-teman. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Mungkin untuk bagian sini agak kurang ekstrim sedikit ya, cuma ini mungkin nanti akan saya tekuk kembali. Jadi memang ada fase-fase pelenturannya, tapi untuk cabang yang lain saya rasa sudah cukup dan arahnya juga sudah tepat. Mengingat ini nanti kan hanya kita gunakan mungkin ini ya, hanya kita gunakan segini mungkin, jadi nggak kita gunakan semuanya. Jadi ada nanti tahapan cutting ya. Dan juga untuk rencana konsepan kedepannya, karena ini ya alirannya ekspresionis ini teman-teman. Jadi bunjin itu masuk ke dalam aliran ekspresionis karena dia menitik fokuskan pada alur gerak batang. Nah, gerak batang yang keringan ini ya, jadi kita expose ini, jadi kita perlihatkan atau kita expose, kita tonjolkan. Kemudian untuk konsep selanjutnya ini akan saya bikin nih cabang kecil-kecil seperti ini akan saya bikinkan kanopi kecil. Nah, di sini juga ada kanopi agak besar. Dan untuk top mahkota nanti saya memakai cabang entah yang ini entah yang ini. Jadi saya bikin antisipasi lagi ya, cabang antisipasi. Kemudian untuk selentingan ke bawahnya pakai yang ini nanti. Jadi ada mahkota kayak gini ya. Nah, segitiga gini teman-teman. Oke, sedangkan untuk mahkota kecil sini sebagai siluet mahkota 1 ya. Jadi nanti ada mahkota 1, mahkota 2, mahkota inti atau mahkota top di sini. Saya kira seperti itu ya untuk rencana konsepan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saya rasa sudah cukup. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Begitu juga dengan inspirasi semua hal tentang bonsai ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.